santai aja, dapat satu bawa pulang gitu Mas Becis ya. Satu bawa pulang. Teman-teman, sambung sisip. Tapi ini dibongkar, tadinya ditutup nggak Mas Becis? Tutup dulu. Awalnya kita tutup dulu. Plastik gitu ya? Nggak mungkin ini digali. Mesti gibbon, orang-orang yang begini ini gibbon. Gila bonsai. Iya. Yang paling penasaran setelah gali itu teman-teman tentunya muncul tunas, betul Mas Becis? Ya. Becis nggak mungkin dijual teman-teman. Nggak boleh ngelirik-ngelirik dulu ya nanti. Tapi nggak tahu kalau Mas Becis dia butuh duit, silakan teman-teman. Kalau nggak doyong didoyong-doyongin. Biasanya seperti itu. Biar miring. Baik, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Sahabat bonsai, kita ada masih di posisi di Pekalongan, Lampung Timur. Dan ini saya berkunjung di salah satu sahabat saya, Mas Becis. Beliau saat ini sedang menggeluti bonsai waru dan waru lokal yang disetek dengan waru impor atau waru dari luar. Ada waru India, waru merah, dan lain sebagainya. Dan ini karakter-karakter bonsainya bagus sekali. Kita langsung ketemu sama Mas Becis. Ini ada Mas Becis. Mas Becis, sini Mas Becis. Kita mau ngobrol-ngobrol Mas Becis. Kita sambil ini saya penasaran nih sama ini Mas Becis, makanya minta maaf nih Mas Becis ya. Ini habis dongkel-dongkel ini Mas Becis ya. Ya, katanya saya pemburu handal katanya. Pemburu handal. Ya, berhubung areal di tempat kita itu ada untuk daerah waru itu, alhamdulillah kita bisa nyari lah. Ini karakter-karakter teman-teman. Ini kita ngeliat, ini kayak anaconda nih. Nih Mas Becis, kayak anaconda ini Mas Becis. Ini nggali satu hari dapat berapa Mas Becis? Batang-batang kayak gini Mas Becis. Ya, kita ngikutin orang-orang yang dari Jawa aja lah, santai aja, dapat satu bawa pulang gitu Mas Becis ya. Satu bawa pulang. Besok lihat lagi, ada lagi. Tapi memang dipilih Mas Becis ya. Nggak sekedar kita gali yang batang lurus nggak ya? Ya, kita ambil karakter ya. Kita cari yang berpotensi sekalian aja Kak. Iya. Nah, ini teman-teman perlu dicatat nih, teman-teman yang hobi berburu waru lokal ya. Jadi kita cari yang potensi pertama bagus, kemudian kalau memang ada nilai ekonomi ya Mas Becis ya. Iya, kita nggak menafik, nyarinya juga teman-teman. Ekonomi. Lihat nih teman-teman. Oh, nah kan, ini karakter saya bilang. Dan ini usianya jelas. Kalau masalah usia jangan tanyakan saya juga kurang tahu ini. Nggak pernah nanam. Nggak pernah nanam. Tapi kalau kayak begini ya sudah jelas. Ini di atas 30-an tahun teman-teman. Kisaran kalau saya pernah menanyakan sama orang yang di areal saya ambil lokasi ya, itu sekitar 4 atau 50 tahun yang lalu sudah ada waru ini. 45 tahun yang lalu ya, kurang lebih Belanda waktu masih di sini sama Jepang. Belanda Jepang ada di sini, dan ini digali sama Mas Becis. Ini kita ngeliat lagi teman-teman. Ini ada ini juga ya Mas Becis ya. Ya. Ya, ini juga nih teman-teman. Ini kecil tapi berkarakter teman-teman. Ini langsung di apa nih? Ini apa tambal apa ini namanya Mas Becis? Sambung sisip namanya. Sambung sisip ya. Ini pakai waru India ini Mas Becis. Ya. Ini waru India teman-teman, sambung sisip. Tapi ini dibongkar, tadinya ditutup nggak Mas Becis? Tutup dulu. Awalnya kita tutup dulu. Gitu ya? Jangan sampai tersentuh matahari ini karena bisa layu. Ya. Tapi daunnya gimana? Daun pertama jangan sampai ada dulu. Masih kuncup aja. Masih kuncup teman-teman, dibungkus. Kemudian sudah dia mekar, ya, baru bisa dilepas. Buka, tapi ini jangan. Ini jangan dulu karena ini jangan teman-teman. Ini biarin, nanti begitu dia membekak sendiri Mas Becis ya. Iya. Ilmu teman-teman. Nah, Mas Becis ini teman-teman salah satu senior yang ada di Pekalongan, Lampung Timur, dan beliau ini adalah salah satu guru saya di masalah bonsai. Tapi beliau ini sebenarnya di Kemuning Mas Becis ya. Beliau ini sebenarnya di Kemuning itu ada juga bonsai Kemuning beliau. Tapi kali ini liputan kita serem-serem ini, saya ngelihat waru lokalnya. Ayo teman-teman, kita ngeliat sini. Mana lagi Mas Becis? Ini. Ini bawaannya gimana ini Mas Becis? Iki le aku melo. Aku nggak koncoan karo dek, malas aku. Kon bopong iki malas aku. Kita belaga nggak kenal teman-teman. Kalau kita di lokasi area, terus beliau manggil kita belaga nggak kenal. Karena segede ini galinya gimana ini Mas Becis? Ini kalau nggak gibbon, nggak mungkin ini digali. Mesti gibbon, orang-orang yang begini ini gibbon. Gila bonsai. Iya, gila bonsai nemen ini. Dia kalau gali kayak gini, semua orang dia aku saudara karena bantuin gali. Ini lagi teman-teman.
Keren Mas Becis. Ini yang paling lama mana Mas Becis? Gali yang paling lama yang mana Mas Becis? Kalau ini belum lama ini? Belum lama. Yang paling lama maksudnya kita galian pertama. Galian pertama. Galian pertama ya. Yang kecil masih ya, masih. Kecil-kecil itu kita masih tahap pengenalan dulu sama alam. Oh, mana. Akhirnya ketemulah sama yang karakter ini. Ya. Betul. Nah, satu kali pohon kayak begini, ini berapa jam Mas Becis? Waktu gali ini? Setengah hari. Ini setengah hari? Setengah hari teman-teman. Capeknya berapa hari Mas Becis? Nggak ada capeknya karena ketutup sama seneng gitu. Nggak ada capeknya, seneng, hobi seneng itu. Tapi kalau malam ya rasain sendiri badannya. Yang paling penasaran setelah gali itu teman-teman tentunya muncul tunas. Betul Mas Becis? Ya. Begitu muncul tunas tuh senengnya bukan main. Ya itu yang kita tunggu. Jadi semua beban di benak kita itu seakan-akan udah lenyap. Bahkan beban negara itu sudah lenyap. Itulah orang-orang bonsai. Ya, itu orang-orang bonsai teman-teman. Nih lihat, ini persis seperti waterboom. Nyari kayak begini sulit Mas Becis ya, masih ya di alam gitu sulit ya Mas Becis. Ini ciptaan alam. Iya sulit nyarinya. Mas Bro ya. Nah, jadi nggak semua pohon itu berkarakter seperti ini. Betul. Jadi dari pohon sampai pengecilannya dapat segini, cuma segini ukuran untuk bonsai XXL ya katanya ya. Itu pas itu dan jarang kita bisa nemuin itu. Tapi ini nanti positif di setek semua ya, ditambal sulam apa tadi sisip ya? Ya kalau itu tergantung minat aja Kak. Ada yang mau disambung, ada yang mau ori aja. Tapi ini kalau saya ngelihat ini bakalan dijadikan dulu ini sama Mas Becis, nggak mungkin dijual teman-teman, nggak boleh ngelirik dulu ya nanti. Tapi nggak tahu kalau Mas Becis dia butuh duit, silakan teman-teman. ini udah ya Kak Irul ya. Oh ini teman-teman, Mas Becis sini dong, nanti dikira ini punya saya. Iya. Nah ini teman-teman. Ya, kalau cuma kira-kira aja nggak apa-apa. Nih teman-teman. Jadi kawan-kawan ya, waru lokal ini habitat tempat kita ya Mas Becis ya, di Indonesia, endemik Indonesia. Jadi teman-teman jangan tanggung berburunya, mending dapat satu tapi karakter, betul Mas Becis ya. Daripada kita dapat yang bongol-bongol tanggung, kurang berkarakter, mending sekalian capek dapat satu tapi bawa pulang. Nah Mas Becis, nah untuk pertumbuhan begitu habis digali, ini proses medianya gimana Mas Becis biar cepat subur Mas Becis? Kalau untuk media itu sebenarnya yang bagus ya campuran sama pasir. Pasir Mas. ya? Dicampurin pasir karena dia lebih poros. Oh gitu ya, jadi airnya cepat hilang lah ya. Itu tergantung nanti dari potongan atau dari dongkelan. Kalau dongkelan positif bawa akar. Ya. Itu pertumbuhannya lebih cepat lah. Sebulan nyampe Mas Becis? Sebulan, belum nyampe sebulan udah numbuh. Sudah nunas dia ya? Kulit si waru ini kan tebal. Betul. Dia menyimpan kambium lebih banyak. Oh iya ya, airnya banyak ya tampungannya ya. Oke teman-teman, jadi nggak nyampe sebulan dia kalau posisi di ground tapi Mas Becis ya. Di ground. Posisi di ground, jadi cepat dia tumbuh tunas teman-teman. Banyak pilihan tunasnya dan lain sebagainya teman-teman. Tapi intinya jelas ngambil karakter dulu ya Mas Becis ya. Yang jelas karakter. Oke teman-teman. Untuk pemburu yang udah tahu arah bonsai itu kan pasti dia udah tahu. Walaupun dalam satu pemburu dengan pemburu yang lain, pembonsai satu dengan pembonsai yang lain, pasti karakter mereka untuk dibonsai kan beda. Beda-beda betul. Ya. Kalau Mas Becis ini ngeliat karakternya ini metal bro. Ya, metal ini ekstrim ini. Kalau saya paling cari yang lurus-lurus, mudah digali, kira-kira 1 jam dapat 10. Kalau Mas Becis setengah hari belum tentu dapat 1. Tapi sama-sama ini pesan buat sama-sama teman pemburu ini ya. Apa Mas Becis? Ya kalau habis gali tolong ditanemin lagi Mas biar ya betul. Setekan-setekannya itu ya kita tanemin ya. Tolong tanemin lagi. Kita encep-encepin teman-teman. Untuk kedepannya kan lebih betul, regenerasi anak-anak cucu-cucu kita, teman-teman regenerasi yang hobi-hobi itu bisa berburu lagi. Jadi masukan bagus sekali dari Mas Becis. Bekas potongannya tancepin lagi di situ, tancepin lagi. Oke, ini satu yang karakter besar ini ya Mas Irul. Ini Mas Becis. Wih, ini tipis ini teman-teman. Tipis ini teman-teman. Ini apa sering disebut waru doyong itu maksudnya gimana Mas Becis? Waru doyong itu gimana? Ya, yang namanya waru doyong itu ya sebenarnya karena dia roboh itu. Iya. Setiap dia sudah membesar
mesti doyong. Mesti doyong. Ya itu makanya apalagi ada lagunya warung doyong di pinggir kali. Sekarang enggak, di atas pot Mas doyongnya. Karena orang-orang bonsai itu seni nggak terbatas memang. Kalau nggak doyong didoyong-doyongin. Biasanya seperti itu. Biar miring. Nah ini tipis teman-teman. Seni nggak terbatas memang. Ini tipis ya. Ini aslinya bulat ini. Cuman dia karena proses alam sehingganya tumbuhlah seperti ini. Ini kalau kita bilang karakter di bonsai apa ini Mas Bicis? Mati separuh gitu Mas Bicis. Bunjin ya. Agak ngejin mati itu ya. Yang teori ngejin lah kalau kita bilang teman-teman, ada separuh batangnya mati gitu. Nah ini ya bisa dikatakan surrealis ya. Dan memang kalau bentukan di alam kita nggak bisa memungkiri apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi Mas. Nggak melulu setang kanan kiri harus begini pohon nggak. Jadi setang bisa terjadi kayak mana. Dan ini ternyata tipis udah kayak buku tulis ini teman-teman. Tapi masih hidup. Masih hidup. Ini tunas ya, ini juga nih mata tunas nih udah hijau, luar biasa. Ini sudah berapa hari semua ini Mas Bicis? Kisaran 1 bulan semua. Baru 1 bulan. 1 bulan teman-teman. Ada yang kurang dari 1 bulan, ada yang kurang 1 bulan, ada yang kurang dari 1 bulan. Rata-rata 1 bulan teman-teman. Rata-rata. Tapi 1 bulan itu beliau berkali-kali datang ke lokasi. Memang ada lokasi di sana dibuat bendungan sama pemerintah. Dibuat bendungan di sana teman-teman. Jadi memang disapator sama pemerintah dan inilah diselamatkan sama para penghobi bonsai, dibawa ke sini. Namun potongannya ditanam ya Mas Bicis ya. Potongannya ditanam. Mas Bicis, saya ngeliat ada di sana lagi Mas Bicis. Itu awal-awal kayaknya ya. Ya ada yang udah 1 bulan, ada yang baru. Ini juga ya Mas Bicis ya. Tapi rata-rata satu jenis Mas Bicis ya. Kalau di daerah begini semua ya. Ada beberapa karakter ini yang daun kecil juga ada ya? Yang ini teman-teman, yang bisa dikatakan mikro katanya. Mana Mas Bicis? Ini ya? Oh ya ini teman-teman. Ini daunnya beda sama yang tadi ya barusan. Nih teman-teman. Ini yang karakternya nggak kurang ekstrim. Yang tadi ekstrim bener teman-teman. Wah ini mantep nih. Ini juga ini. Ini sama yang tadi ya. Wah, iki tenanan rek. Aku lihat dicak gali aku untuk konco nih. Kita melipir duluan. Karena di sana itu ekstrim teman-teman. Jadi bener-bener di dasar, kemudian naik di pinggul gitu, dipikul sendiri gitu. Nah dari situlah kita kesempatan untuk kita tidak berteman sama dia. Jadi kita sasa cuek, kita gak kenal orang kenal. Ini sambil kita luruskan ini ya. Gimana itu? Ini saya takutnya ada yang punya pikiran, ini jelas pembalakan. Tapi karena ini di areal yang kena imbas calon bendungan, jadi juga enggak sih Mas Bicis. Kalau saya bilang begini Mas Bicis, saya bilang begini Mas Bicis. Teman-teman ini cenderung warunya waru impor-impor. Sebenarnya lokal itu banyak yang harus dikembangkan, betul Mas Bicis ya? Ya sebenarnya di tempat kita Indonesia khususnya ini itu tuh sebenarnya bahan bonsai itu banyak teman-teman. Tapi kan yang jelas belum terbukti bahwa ini loh bisa dibonsai untuk, apalagi kalau bisa ditampilkan apalagi yang sudah ibaratnya yang sudah wah ini juara di sana di sini baru orang geger nyari. Sebenarnya di alam kita itu banyak benar. Jadilah kita pencetus pertama teman-teman, yuk kita bangkitin lah dunia bonsai kita ini dari jenis apa aja lah. Tapi dengan persyaratan masuk dalam dunia bonsai. Dia berusia tua, pohonnya tinggi, jangan pohon segini terus dijadikan bonsai. Udah segini loh. Ada itu teman-teman itu itu salah. Jadi konsep bonsainya tetap berusia tua, pohonnya tinggi, kita kerdilkan. Yang jelas untuk kemampuan dia hidup di atas pot itu bisa lama itu. Tahunan usianya bro, ratusan tahun. Oke lagi nih teman-teman, ini Mas Bicis. Nih teman-teman, nih karakter lagi nih. Nih Khairul, sini Khairul. Oh nih, dari sini kena ini Khairul. Karakternya Mas Bicis, ini Mas Bicis. Ini baru nih kayaknya nih, Mas Bicis ya. Ini tunasnya belum terlalu ya. Ini yang baru 1 minggu ini Mas. Ini 1 minggu yang lalu. Ini berarti jadwalnya 1 minggu udah mau berburu lagi teman-teman. Ini 1 minggu, ini sudah mulai tunas nih. Nah kalau bisa berburu teman-teman waru lokal tapi yang sudah tua kayak gini, yang kira-kira sudah hampir punah ini, ya kan Mas Bicis ya sudah hampir punah.
Kalau tidak kita bawa ya dia punah beneran. Karena batangnya seperti ini tersiksa ini. Nah ini teman-teman, jangan berburu yang kecil-kecil ya Mas. Jangan. Aduh, jadi gak enak ini teman-teman. Iya. Aku jadi bingung mau ngomong apa ini. Yang gede-gede sekalian teman-teman. Dapat satu tapi karakter. Jangan yang kecil-kecil. Keren Mas Becis, keren. Nih juga nih. Ini sama nih jenisnya Mas Becis. Iya, tapi itu almarhum calonnya itu Mas. Kok bisa? Nggak kontrol, bawahnya banyak rayapnya Mas. Di bawah ini? Nah, dinaikin rayap Mas, nggak kekontrol. Aku ya Allah, lah ini tuh kan. Oh iya. Aduh, aku ngono wede. Ini perlu di Udah nggak ketolong lagi Mas kalau udah ini ya, kalau kayak gini ya? karena dia sifatnya merambat, menular ke atas dia. lebih cepat. Jadi ya ada nggak terselamatkan, nggak ini kontrol gede, saya. teman-teman. Wow, padahal bagus loh ini. Iya. Akarnya ini sudah tinggal akarin ke kanan kiri ini. Wah, keren sekali teman-teman. Ini dari kita sama Mas Becis. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi coba kasih motivasinya Mas Becis sama teman-teman para pemburu waru lokal ya saya bilang. Kasih semangatnya Mas Becis. Buat teman-teman untuk pemburu sesama pemburu waru, khususnya ini kan yang lagi booming waru sih ya. Itu ya kalau bisa ya terus kita berpotensi untuk dalam bonsai. Terus kalau ya itu lagi semangat pesan, ya. Semangat pesan saya kalau habis gali-gali atau motong-motong tanemin aja lagi. Tanam lagi ya, di situ. Biar nggak punah. Jadi memang di habitat di tempat kita itu memang banyak. Itu juga mau disambung mau ori itu nggak masalah. Oke. Yang namanya untuk kontes itu tetap yang penting kita masuk, ya? aliran kita tetap seni. Oke, teman-teman, itu motivasi buat kita semua. Silahkan teman-teman yang berburu tapi tanam lagi ya gitu ya Mas. Tanam lagi dengan yang setekan yang ada. Oke, kameramen hero saya Iwan, Mas Becis, kita pamit undur diri. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini mantap Mas Becis. Iki lho sing apik. Nih. Iki oyotnya piye iki? Oyotnya normal. Sing apik iki. Iki tiba ngono terus metu oyot kanan kiri toh. Pocok pohon sebesar ini ya. Itu pocoknya kan jatuh. Terus ngakar dia. Iki nempel nang ngene. Sret nempel nang pinggiran kok kali toh. Sret dia numbuh. Akhirnya nang kene iki numbuh normal kan. Tapi belembeng. Kalau udah normal belembeng, tahapan udah punya sendiri di alam dia kan karena kita potong sini. Babone suka ngendi deh? Kene apa kene? Suka kene. Nah, kono malahan. Iki kali. Jadi lompat kali deh. Malah suka kono babone. Itu. Oh, di sini dia ngakar lagi. Ngakar lagi karena waru kalau nempel tanah bertahun-tahun sama air sama ya tetap. Iki tadi ini apa? Iki raf engko ya. Raf ya. Apa bukan. Sing ngono ki apa jenenge? Iki piye ya? Aku juga ya bingung nek bonsai sing iki. Nek rap ki ngono kae rap. Ya kayak rap-rapan. Iki ya bisa dibilang rap lah ya. Rap juga bisa karena ini di sini ada, kita adakan. Iku yang ngono kuwi juga Mas Becis. Iya. Iku yo tangkai sak mene terus tiba ngono kuwi terus moyo terus tumbuh. Keren-keren teman-teman. Iki yo waktu ini buka dong. Sudah saatnya sebenarnya. Ini. Oh iya. Sudah saatnya makanya kalau dia bawa akar itu lebih cepat.